Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 13 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Kita diingatkan bahwa keseimbangan antara iman dan perbuatan selalu membuahkan keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat kesaksian iman dari sesama, kami turut diilhami sehingga kami pun semakin percaya kepadamu. Tuhan, bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, dan semoga iman dan perbuatan kami selalu menyatu dan seimbang dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak, ia mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, kisah Injil hari ini sungguh menggerakkan iman dan kepercayaan kita. Seorang perwira Roma yang bukan dari keturunan Yahudi menyuruh tua-tua Yahudi untuk mendekati Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Menurut pengakuan para tua-tua Yahudi, ia adalah seorang perwira yang baik hati.
Ia selalu membantu membangun rumah ibadat agama Yahudi. Karena kebaikan hatinya, para tua-tua Yahudi pergi mendekati Yesus. Rekomendasi para tua-tua Yahudi ini sungguh meyakinkan Yesus. Karena itu, Yesus pergi bersama mereka menemui sang perwira. Sewaktu Yesus sudah semakin dekat dari rumah sang perwira mengirim utusannya kepada Yesus dan katakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dari ungkapan hatinya ini, kita bisa tahu bahwa perwira ini sungguh rendah hati di hadapan Yesus, dan imannya akan Yesus pun sungguh luar biasa. Sesudah mengungkapkan pernyataan ketidaklayakannya menyambut Yesus, pernyataan sikap rendah hatinya dan kepercayaannya pada Yesus, ia juga ekspresikan pengalaman pribadinya dalam soal saling mempercayai. Katanya, "Aku seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Berdasarkan pengalaman pribadinya dalam berelasi dengan sesamanya, di mana selalu terjalin ketulusan dan kejujuran di antara mereka, maka ia pun yakin bahwa Yesus pasti akan menghargai dan mendengarkan dia. Benarlah yang terjadi. Di depan umum, Yesus mengakui kehebatan iman dari sang perwira ini. Ia seorang yang jujur, rendah hati, dan tulus hati. Iman dan perbuatan sang perwira mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi hambanya. Hambanya sembuh seketika itu juga. Selain kerendahan hati dan iman yang luar biasa dari perwira ini, dia juga memiliki kasih dan cinta yang luar biasa akan hambanya. Bagi orang Roma di zaman Yesus, hamba dianggap seorang yang tidak punya hak untuk diperhatikan secara baik oleh majikannya. Kalau dia sakit, dibiarkan saja. Tetapi perwira ini sungguh luar biasa. Iman dan perbuatannya sungguh menyatu dan seimbang. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Sang Sabda? Apakah kita juga memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh sang perwira ini? Apakah kita juga memiliki sikap rendah hati, percaya dan mengasihi sesama, serta selalu merasa bertanggung jawab akan orang yang bekerja untuk kita? Kita berdoa semoga teladan hidup sang perwira menjadi inspirasi hidup kita, dan kita wujud nyatakannya dalam kehidupan nyata. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.